nih Kak nih soalnya Kak. Nah jadi tadi menghadapi era yang sekarang ya. Jadi kalau sekarang teknologi kan sangat pesat, karena teknologi yang sangat pesat perkembangannya, maka ada dua kemungkinan, ada pengaruh positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu pasti semua informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Jadi semua sikap dan segala macam, dan contoh-contoh untuk penerapan sila-sila itu sudah bisa kita dapatkan dengan cepat, dan itu bisa langsung menyerap ke kita, dan itu teradaptasi di perilaku sehari-hari. Yang tadi positif. Kalau negatifnya itu adalah melalui dari teknologi yang sekarang itu cepat sekali ya, kayak hoax dan lain segala macam itu gampang sekali kita dapatkan. Dan kalau kita nggak punya tidak punya informasi yang cukup mendalam, maka hoax tadi kita bisa sebarkan segampang itu dengan orang-orang lain. Jadi supaya nggak seperti itu, maka untuk menghadapi ini yang pertama yang pasti itu kita harus punya filterisasi. Jadi setiap orang harus punya filterisasi, sama filter setiap apapun dalam kehidupan kita. Misalnya di teknologi ya, jadi kita bisa filter apa yang luar, apa yang tidak boleh, apa yang salah, itu bisa filter. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi itu yang pasti ya, itu kita harus punya kayak penguatan terhadap diri sendiri. Jadi oleh karena itu kalau misalnya di rumah, itu kan rumah itu adalah yang pertama kali ya. Jadi yang pertama kali itu adalah memang penguatan dari dalam diri sendiri itu supaya ketika teknologi itu sangat cepat kita dapatkan, itu tidak itu bisa kita filter untuk melakukan segala sesuatu yang memang berdasarkan sesuatu. Contohnya misalnya yang teknologi itu cepat ya, jadi kalau misalnya sekarang ada aplikasi untuk misalnya sholat, azan ya, itu cepat sekali kan kita bisa dapatkan, itu bisa cepat di kedepan kita. Kemudian kalau misalnya untuk misalnya sekarang itu di teknologi kita bisa untuk donasi. Jadi itu kita bisa mendonasikan, misalnya itu bantuan apa segala macam, itu juga bisa ya, karena itu kan meningkatkan sila kelima juga. Jadi itu lebih cepat dari teknologi itu sendiri. Kemudian kalau misalnya polling sekarang misalnya kita mau melakukan memilih apa, bisa dari segi polling itu kan sekarang ada yang kalau pemilihan presiden, cawapres ya, kayak ada yang kayak quick count. Nah, quick count itu kan juga salah satu dari implementasi media terhadap sila yang keempat. Jadi supaya kita bisa memfilter segala sesuatu yang buruk terhadap teknologi, maka otomatis kita harus punya penguatan dari dalam diri, punya iman yang kuat, kemudian jiwa sosial yang tinggi, kemudian jiwa kemanusiaan yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya itu semuanya bisa membantu kita supaya hal-hal yang nggak baik tadi yang di teknologi tadi bisa kita seperti itu. Untuk seorang ini berapa soal? Dua soal pada 10 tadi. Yang keduanya, apa strategi yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan yang multikultural dan beragam? Bukan strategi, jadi mungkin kalau apa saja yang bisa kita lakukan saja untuk kalian yang anak-anak muda. Jadi yang dilakukan anak-anak muda adalah yang pertama itu tadi punya penguatan terhadap nilai agama, punya penguatan dulu terhadap nilai-nilai Pancasila, kepercayaan terhadap sesama. Nah itu dulu. Ketika itu sudah memang punya, maka segala sesuatu yang di luar tadi bisa kita, yang nggak baik bisa kita tindak, yang baik bisa kita tindak. Jadi strateginya itu adalah yang pertama yaitu pengembangan dulu dari dalam diri sendiri, mulai dari agama, nilai moral dan yang lain. Yang kedua itu adalah bagaimana kalian itu bisa melek terhadap IT. Jadi melek dulu terhadap IT. Kemudian yang ketiga itu ya strateginya untuk penerapan Pancasila adalah yaitu meningkatkan kesadaran diri sendiri dan kesadaran bermasyarakat, bahwa di diri sendiri itu punya kesadaran ya, kita harus apa yang boleh dan tidak boleh yang harus kita lakukan ke masyarakat,
kalau kesadaran untuk masyarakat berarti apa yang harus kita lakukan untuk kepentingan bermaslahatan lingkungan. Belum tutup dulu, terima kasih banyak. Yes. Bagaimana Bapak kepada siswa? Iya, pendapat Bapak. Pertanyaan keduanya, nilai Pancasila yang mana Bapak paling relevan untuk diajarkan pada siswa di kelas? Ini terbiasa siswa atau siswi itu bergotong royong, dan gotong royong itu kan ada manfaatnya juga. Itu apa manfaatnya? Belum. Lebih ringan gotong royong jadi itu adalah termasuk di dalam Pancasila, rasanya gotong royong. Ada tenggang rasa gitu. Cuma ada ingat silanya sila berapa. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Hidayat dari Prodi PGSD. Dan di sini saya akan mewawancarai salah satu murid dari Madrasah Aliyah tidak Madrasah usah Aliyah. Jadi sebelumnya nama dia siapa sih? Syifa. Syifa, oke. Jadi sini mewawancarai dia lah. Jadi pertanyaan yaitu sebutkan contoh kegiatan di sekolah yang mencerminkan nilai kewarganegaraan. Seperti kegiatan diskusi saat pembelajaran dan juga ada rapat organisasi siswa intra madrasah. Yang pertanyaan kedua yaitu mengapa penting untuk bersikap adil dan beradab terhadap sesama. Yang pertama, membangun keharmonisan. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban. Dan ketiga, membangun rasa saling percaya. Ya, sampai di sini saja wawancara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa dari perwakilan kelompok 1. Di sini kami ingin mewawancarai satu siswi dari sekolah Madrasah Aliyah Ibtidaus Salam. Langsung saja kita ingin berkenalan dengan adik siapa? Dengan adik bernama Nurul Husna. Baik, kita mulai saja wawancaranya ya. Pertanyaan pertama, lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu lakukan untuk membantu teman yang membutuhkan? Sekian dari Iwan sesi wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Azizah, perwakilan dari kelompok 1 Pancasila. Jadi hari ini saya ingin mewawancarai bersama Bapak Haji Tajudin. Bapak Haji Tajudin untuk tentang kewirausahaan. Baik, pertanyaannya ada dua, Pak. Nah, yang pertama itu bagaimana Bapak memaknai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam menjalankan usahanya? Sedapat mungkin berlaku jujur, mengutamakan pembeli kan, pembeli adalah raja ya kan istilahnya. Tadi ada lagi. Sudah ini ya Pak, itu aja dulu. Baik. Singkat tapi Padat.
Nah, pertanyaan yang kedua, sejauh mana sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam cara berdagang Bapak untuk melayani pelanggan atau berinteraksi dengan pedagang yang lain? Tidak membeda-bedakan pembeli. Dari kelas ekonominya kan, strata sosial budayanya sama. Orang miskin atau orang kaya sama aja. Iya. Itu aja. Terima kasih Bapak atas jawabannya yang diberikan oleh Bapak. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Rianti dari program studi PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ditemani dengan Ibu Karmila. Di sini saya dengan Ibu Karmila ingin melakukan wawancara. Pertanyaan yang pertama, Ibu, apa yang memotivasi Tian sebagai ibu rumah tangga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menciptakan keharmonisan keluarga, menghormati perbedaan, serta peduli terhadap lingkungan. Pertanyaan yang kedua, sebagai ibu rumah tangga, apakah Tian aktif dalam kegiatan sosial yang mencerminkan semangat Pancasila? Bisa Ibu berbagi pengalamannya? Ya, saya aktif dalam kegiatan gotong royong dan arisan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhika Sari dari program studi PGSD. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di sini, yaitu Naila Andika. Baik, di sini saya akan bertanya, bagaimana Anda mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam interaksi dengan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda? Saya mengaplikasikannya dengan saling bertoleransi, terus tidak saling mengejek-ngejek satu sama lain, dan terus saling dukung meskipun kami berbeda agama. Yang kedua, apakah Anda merasa kampus Anda mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila? Boleh dijelaskan? Saya rasa sih mendukung, karena karena kami di sini berbeda-beda agama, mata pelajaran agama kan juga pasti berbeda-beda. Jadi itu tuh kayak misalnya ada yang Katolik, itu pasti juga berbeda, dan itu harinya tuh disesuaikan dengan kegiatan mereka, dan tidak saling harus misalnya ini agama hari ini harus semua serentak meskipun berbeda, tapi tidak sesuai dengan jadwal mereka masing-masing. Baik, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya sedang bersama Ibu Salama. Dengan Ibu Salama, di sini saya mau wawancara sedikit tentang nilai-nilai Pancasila. Di sini ada 2 pertanyaan yang bisa Ibu jawab. Untuk pertanyaan pertama, sebagai tukang kebersihan, apa yang Anda anggap sebagai bentuk keadilan sosial bagi semua, termasuk profesi Anda? Sebagai penjaga kebersihan keadilan sosial itu kebersihan keadilan sosial berarti penghargaan terhadap pekerjaan kami, upah yang adil dan lingkungan yang aman dan nyaman. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pendapat Anda tentang pentingnya menjaga kebersihan untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama manusia? Kebersihan menciptakan lingkungan yang sehat yang dapat mengedepankan rasa saling menghargai dan solidaritas. Sekian dari saya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Nama Ibu Amin dari kelas 1B program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lambung Mangkurat. Di sini ulun ingin menanyakan perhatian mengenai artikel dari Pancasila terkait materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Dengan terbaca Bapak. Untuk pertanyaannya yang pertama yaitu apa harapan dia untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kalangan peserta dan masyarakat secara umum ke depan. Jadi
ataupun entah itu kalangan masyarakat kan, pejabat, mahasiswa, dosen, karyawan atau staf, itu hubungannya dengan Satpam itu ada toleransinya tinggi, empatinya tinggi, terus kebersamaannya ada, untuk kebijaksanaan juga ada, saling menghargai lah, saling tenggang rasa, saling menghormati, terus keluarganya itu lebih erat. Nah, untuk komunikasinya itu kita harapkan tidak ada yang namanya diskomunikasi atau miskomunikasikan, supaya tidak ada perceraian atau cerai-berai lah secara hubungan. Contohnya karena kita di ruang lingkup UNAM, salah satunya kan dengan mahasiswa, mungkin terkadang ada bentrok atau kesalahpahaman, mungkin juga dengan para atasan mungkin karena beda pendapat. Jadi untuk kedepannya kita mengharapkan yang jelasnya kan lebih baik lagi, ya kan? Terus kalau misalnya ada sesuatu itu setidaknya ada itulah, ada sesuatu yang lebih bagus lah untuk kedepannya kan, mungkin kayak entah itu dari segi ekonomi atau dari segi hubungan, itu diharapkan kedepannya lebih bagus lagi. Nah, untuk kayak tegur sapa kan kita juga diwajibkan karena salah satunya kita yang diutamakan dari pelayanan. Setidaknya kan karena kita di dalam ini, dalam ruang lingkup yang sama itu anggap aja keluarga lah, walaupun tidak kenal kan. Jadi kita inginnya kedepannya itu ya lebih bagus lagi lah. Kalau untuk di tahun ini memang bagus, tapi di tahun kedepannya mungkin lebih bagus lagi. Sebagai kita sama-sama satu kesatuan, sama-sama dalam agama yang sama juga, negara yang sama, dan juga kita sama-sama manusia lah, saling memuliakan juga, ya kan, saling memanusiakan juga. Terus setidaknya itu yang terbaik lah untuk semuanya. Oke. Seberapa pendidikan tentang Pancasila berdasarkan Satpam lainnya? Apakah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai ini di antara kalau untuk meningkatkan atau upaya untuk meningkatkan kesadaran dari tim tadi berdasarkan nilai Pancasila itu kan tergantung dari yang pertama kepribadian masing-masing kan, terus yang kedua dari pengalaman, terus bagaimana cara dia menyikapi, apakah sesuai dengan norma-norma agama ataupun sesuai dengan undang-undang Pancasila, tergantung dari orang tersebut aja sebenarnya. Jadi kalau untuk masalah upayanya itu ya itu kembali lagi kepada orang tersebut. Nah, tergantung dari individunya tersebut, tergantung dari sikapnya, bagaimana cara penempatan dia untuk menggunakan sesuai dengan asas atau norma-norma undang-undang dasar tadi, bagaimana dia menyikapinya. Oh, itu memang jelas penting, cuman kan kita kembalikan lagi tadi karena terkadang seseorang kan beda pendapat nih, terus juga beda argumen, bagaimana dia cara menyikapinya tadi. Kalau dia menyikapi dengan biasa saja, mungkin norma-norma agama ataupun undang-undang dasar tadi mungkin bisa tidak terpakai. Tapi kalau dia tetap memakai sesuai dengan pembelajaran sewaktu misalnya dia dari sekolah dasar sampai meningkat ke sekolah menengah atas atau ke perguruan tinggi, kalau dia memakai pasti akan terjalani kan, pasti akan dipakai. Kalau walaupun dia perguruannya tinggi ataupun rendah, dia tidak memakai, maka tidak akan terpakai. Ilmu yang dipakainya tidak akan dipakai kalau dia tidak memakai. Walaupun dia punya ilmu tapi dia tidak memakai, maka tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan berguna bagi dia ataupun orang lain. Ya. Ada lagi? Tidak pertanyaan-tanya. Oke, jadi mohon maaf atas kekurangannya dari jawaban saya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuraini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat dalam program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya bersama Ibu Mahani. Selamat siang, Bu. Ya. Sebagai Ketua RT di tempat ini, izinkan saya mewawancarai Anda tentang tema Pancasila dan nilai-nilai kerukunan. Sebagai berikut, bisakah Anda memberikan contoh perwujudan dalam nilai-nilai Pancasila sila pertama pada kegiatan di lingkungan RT ini? Menurut aku lah, Ini, sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. ini. Itu dari kegiatan lah keagamaan sekaya arisan yasinan. Ya, kayak itu kan kayak di desa sini. Saya lanjut tadi ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah ada upaya dalam menjaga persatuan antar warga di lingkungan RT ini? Jika ada, bisakah Anda memberikan upaya tersebut? Ada kayak gotong royong penganten, pembersihan jalan usaha tani lah, di sini kan pertanian. Itu kan kayak kegiatan di desa Andaman Dua. Sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu. UAS kelompok 1 UAS Pancasila kelompok 1 Selesai.